Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Ervina dengan NIM 22650032. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Canvas LMS atau Learning Management System. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Baik, langsung saja ke Canvas LMS. Baik, di sini kita akan login sebagai teacher, guru ataupun dosen. Tekan teacher, lalu masukkan email. Berhubung sebelumnya saya sudah membuat akun, jadi kita masukkan saja email lisnaervina4@gmail.com dan namanya Lisna Ervina. Lalu centang kedua kotak yang di bawah ini, lalu next. Beginilah tampilan ketika sudah masuk ke Canvas LMS. Baik, pertama-tama kita membuat kursus baru. Di sini kita membuat kursus baru, berikan nama misalnya materi 1. Create. Inilah tampilan jika sudah membuat kursus baru. Lalu kita di sini bisa menambahkan gambar atau upload image. Misalnya gambar, cari dulu. Foto materi 1, lalu open. Ini tidak membutuhkan waktu lama. Baik, sudah, beginilah tampilannya. Jika ingin melihat file yang kita buat atau gambar, kita bisa tekan file. Nah, ini dia gambar yang kita masukkan tadi. Kita bisa menambahkan file, tekan upload. Drop file here to upload. Lalu kita mencari file di mana file yang kita akan masukkan atau upload. Materi pengembangan Canvas LMS. Di sini saya mengambilnya sebagai contoh saja. Baik, beginilah hasilnya. Terdapat gambar dan file yang telah saya masukkan tadi atau yang telah saya upload. Lalu di sini kita bisa menambahkan modul. Di sini kan kita sebagai dosen, jadi kita memberikan modul kepada mahasiswa. Tambah modul, lalu berikan nama misalnya materi 1. Modul materi 1. Jika muncul modul materi create successful, ini kita menunggu karena masih loading atau proses. Di sini langsung dia login ke mahasiswa, karena sebelumnya tadi saya sudah membuat akun mahasiswa, jadi dia otomatis ke mahasiswa. Oke. Baik, inilah tampilan akun siswa atau akun student. Inilah file yang dibuat sebelumnya atau file gambar dari dosen atau dari akun teacher tadi. Baik, di sini kita bisa membuka gambar atau melihat lihat kursus yang telah kita buat, gambar dan materi. Inilah materi yang dikirim dosen sebelumnya ke siswa. Jadi kita bisa mempelajari materi tersebut. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai bagaimana cara menggunakan Canvas LMS. Saya berikan kepada pemateri kedua. Baik, lanjut. Saya pemateri kedua dengan nama Wain Afriani dengan NIM 22650017. Untuk perancangan fitur yang akan dikembangkan Canvas LMS ada 3. Yang pertama, fitur antarmuka multibahasa UI Language Tanggal. 2, ada subtitle
otomatis, dan 3 ada multibahasa. Dan untuk fitur antarmuka multibahasa memungkinkan pengguna mahasiswa maupun tentor untuk memilih bahasa tampilan antarmuka UI sesuai profesi mereka. Semua elemen antarmuka seperti menu, tombol, label, notifikasi, dan instruksi akan ditampilkan dalam bahasa yang dipilih. Tujuan pengembangan meningkatkan inklusivitas sistem LMS untuk pengguna dari berbagai negara atau daerah. Terus untuk mempermudah penggunaan sistem oleh mahasiswa dan dosen yang tidak terbiasa dengan bahasa default, misalnya bahasa Inggris. Yang terakhir ada pendukung internasionalisasi dan ekspansi global, Canvas LMS. Yang kedua ada fitur subtitle otomatis, memberikan teks yang disinkronkan dengan audio video secara real time atau setelah video diunggah, sehingga pembelajaran menjadi lebih inklusif dan mudah diakses. Tujuan pengembangan yang pertama menyediakan teks transkripsi otomatis dari materi video. Yang kedua mendukung aksesibilitas bagi mahasiswa berkebutuhan khusus. Dan yang ketiga mempermudah pemahaman konten video dalam berbagai bahasa. Dan untuk yang terakhir mendukung penerjemahan otomatis subtitle ke bahasa lain. Baik, saya sebagai pemateri ketiga dengan nama Jian NIM 22650018. 3 fitur multibahasa. Canvas LMS saat ini menyediakan antarmuka dalam berbasis bahasa, tetapi belum semua elemen termasuk konten buatan pengguna, instruksi tugas, video, dan forum. Mendukung multibahasa secara menyeluruh dalam konteks perguruan tinggi multinasional. Mahasiswa dan dosen berasal dari latar belakang bahasa yang berbeda, sehingga diperlukan fitur multibahasa yang komprehensif dan dapat diakses secara otomatis. Tujuannya pengembangan itu memberikan pengalaman belajar yang inklusif bagi mahasiswa internasional atau bilingual dan memudahkan mahasiswa memahami instruksi, materi, dan forum tanpa kendala bahasa, dan mendukung dosen dalam menyampaikan konten berbagai audiens tanpa membuat versi terpisah. Perkenalkan, nama saya Rita dengan NIM 216501884. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, di mana di sini saya akan membahas di bagian uskasnya. Di bagian uskasnya ini terdapat login, di mana login ini digunakan oleh kedua aktor, baik dosen ataupun mahasiswa, untuk masuk ke sistem. Ini adalah persyaratan untuk mengakses fitur lainnya juga. Kedua, buat kursus, di mana dosen membuat kursus baru yang akan tersedia untuk mahasiswa. Usercast-nya ini menginput pertama upload gambar, pertama upload file, dan kedua mengupload materi ataupun lain sebagainya. Dan dosen juga dapat menambahkan gambar ataupun lain sebagainya untuk kursus. Selanjutnya ada di sini modul, di mana modul ini dilakukan untuk pembelajaran ke dalam kursus. Dan berikutnya juga ada forum diskusi, di mana dosen membuka ruang diskusi bagi mahasiswa untuk bertanya atau berdiskusi terkait materi yang telah diunggah. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai tentang use case pada bagian mahasiswa. Mahasiswa ini sebagai pengguna sistem yang mempelajari materi yang telah dibuat oleh dosen tersebut atau oleh dosen sebelumnya. Yang pertama ini lihat kursus. Mahasiswa melihat kursus yang telah dibuat oleh dosen. Kedua, akses gambar, melihat gambar yang diunggah dosen sebagai bagian dari kursus. Kedua, include dari lihat kursus. Untuk akses file ini, yang pertama mengakses file pembelajaran yang diunggah oleh dosen.
Kedua, include dari lihat kursus. Untuk yang keempat, buka modul. Membuka modul pembelajaran yang dibuat oleh dosen. Selanjutnya, include dari lihat kursus. Begitupun yang terakhir. Di sini sebagaimana di dalam gambar tersebut, mahasiswa mempelajari isi modul atau kursus. Kesimpulan, perancangan pengembangan Canva LMS ini bertujuan untuk meningkatkan fungsionalitas, aksesibilitas, dan pengalaman pengguna baik bagi mahasiswa maupun tutor atau dosen. Fokus utama pengembangan diarahkan pada fitur-fitur kolaboratif, multibahasa, serta peningkatan keterjangkauan konten pelajaran secara digital. Manfaat pengembangan itu meningkatkan inklusivitas dan akses bagi pengguna yang berbagi latar belakang, itu memperkuat interaksi pembelajaran daring melalui forum dan multimedia, dan membantu dosen dan mahasiswa menghemat waktu dan meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar, dan mendorong adaptasi global terhadap Canvas LMS dengan fitur multibahasa dan otomatisasi. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.